Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yehezkiel pasal 11, teksnya ayat 1 sampai 13, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4, Tuhan melihatkan Yahzania bin Azur dan Pelacah bin Benyaya kepada Yehezkiel supaya bernubuat melawan mereka. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 13, Tuhan akan keluarkan penduduk Yerusalem dari dalamnya dan menyerahkan di tangan orang-orang asing untuk dihukum. Kesimpulannya, Loh Tuhan mengangkat Yehezkiel lagi dan memberi nubuat tentang Yahzania bin Azur dan Pelacah bin Benaya yang melancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota. Yerusalem adalah periuk dan daging. Di dalam itu bukan orang-orang yang hidup. Mereka adalah yang terbunuh. Karena Yahzania dan Pelacahnya berdusta kepada penduduk-penduduk Yerusalem. Mereka akan keluar dari dalamnya dan menyerahkan di tangan orang-orang asing untuk dihukum. Ketika sedang bernubuat, Pelacah mati. Jadi Yehezkiel sujud dan bersuruh dengan suara nyaring. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Roh Allah mengangkat Yehezkiel dan membawanya ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur, supaya melihatkan Yahzania bin Azur dan Pelacah bin Benaya, dan Yehezkiel bernubuat melawan mereka. Kedua, Tuhan tahu apa yang timbul dalam hati manusianya, sehingga Tuhan akan mendatangkan pedang atas mereka, dan Ia akan menggiling mereka keluar dari dalamnya, dan menyerahkan mereka di tangan orang-orang asing, dan menjatuhkan hukum-hukuman kepada mereka. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yehezkiel melihat Yahzania bin Azur dan Pelacah bin Benaya dalam penglihatan sampai mati Pelacah bin Benaya. Jadi dia berseru dengan suara nyaring, "Aduh Tuhan Allah, apakah engkau menghabiskan sisa Israel?" Kedua, Yahzania bin Azur dan Pelacah bin Benaya, mereka adalah pemimpin-pemimpin bangsa, tetapi mereka melancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Jadi mereka terbunuh. Ketiga, orang Israel dihukum mati karena kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapannya dan peraturan-peraturannya tidak mereka lakukan. Bahkan mereka melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitar mereka. Aplikasi hari ini, pertama, jangan berpikir secepatnya selesai hukuman dan akan segera dibangun kembali. Beritahukan rencana Tuhan setelah menghukum sampai akhir, baru mulai pemulihannya. Ya, kita harus menanggungnya upah dosa. Karena itu kita semuanya berbuat. Tetapi Tuhan pasti akan memberikan kekuatan untuk menahannya periode hukuman. Kedua, melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dengan melakukan kasih banyak kepada sesama maupun kepada lawan dan musuh. Ketiga, berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan suku bangsanya dan juga berseru kepada sesama dan orang-orang belum mengenal Yesus supaya mereka bertobat dan diselamatkan. Akhirnya praktik hari ini peringatkan nubuat-nubuat Tuhan. Memang Tuhan sudah memberikan nubuatnya banyak, dan tentang itu hukuman pun juga ada dan untuk berkat juga ada. Harus peringatkan ini dan menjelaskan arti Alkitab dengan benar. Nubuat-nubuat pun juga harus menjelaskan dengan benar. Jangan menafsirkan dengan sesukanya hati sendiri. Kita harus usahakan
apa rencana Tuhan atau apa maksudnya Tuhan. Kita harus berpikirnya tentang itu dan menafsirkan kepada orang-orang lain. Inilah kewajiban hamba Tuhan dan orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.